sebelum kita masuk ke diskusi ringan terkait dengan agronomi, mungkin Bu Heni bisa memperkenalkan diri terkait dengan histori, karir, kemudian setelah itu baru Pak Indra. Silakan Bu Heni. Terima kasih Pak Darus. Saya sih 27 tahun berkarir di kelapa sawit ya. Jadi di plant protection ya, mulai dari wakil departemen head sampai senior manager ya, yang namanya pest and disease itu sudah jadi pegangan saya lah ya. Dan menulis beberapa jurnal, apa yang kita lakukan kita tulis supaya untuk dokumentasi, untuk berbagi ilmu ya dengan orang lain. Nah, kemudian saat ini saya masih berkarir sebagai konsultan di beberapa perusahaan perkebunan. Ada beberapa teman-teman kita di perusahaan perkebunan yang perlu bantuan juga, ada problem pest and disease yang perlu ditangani. Kemudian ada di perusahaan biological control, pasca biotek, kemudian beberapa mengisi kerjasama BPDPKS di Jembun dan Best Planter Indonesia untuk mentraining petani. Banyak gajinya lah. Waduh, bukan gaji yang dicari Pak. Gaji. Gaji. Nah, artinya Sebelumnya happy. Ibu berkarir di perusahaan mana Bu sebelumnya Bu? Di Astra Agro Lestari. Oh ya, di Astra Agro Lestari 27 tahun. 27 tahun. Bu, sebenarnya jarang perempuan yang mau bergelut di bagian hama penyakit Ibu. Kenapa Ibu kok mau mempelajari penyakit, perkebunan gitu? Iya, kebetulan studi saya dulu itu mungkin nggak banyak orang sekolah studi S1-nya itu pest and disease, tapi kerjanya di bank ya. Nah, saya studinya di situ, kerjanya di situ bertahun-tahun. Jadi kayaknya cocok ya, nggak keluar dari rel gitu ya. Nah, kemudian passionnya di situ, ketemu. Jadi seperti. Tapi Ibu minder gak sama laki-laki? Kan biasanya kan di lapangan itu banyak laki-laki gitu, agronomis. Apa yang perlu diminderin? Ya siapa tahu Ibu minder gak? Laki-lakinya yang minder sama saya nanti jangan-jangan. Bercanda nih. Oke. Gitu. Nah, happy gitu loh Pak. Jadi kenapa sih nggak bosen ya kerja seperti ini? Karena kita selalu bertemu dengan kondisi, ada dinamikanya gitu, tidak monoton. Ketika kita di suatu tempat kita menemukan hal-hal yang berbeda, sehingga kita punya challenge, otak kita selalu berpikir hal-hal yang selalu menambah. Bagi saya bekerja passion itu kayak hobi ya. Jadi betul. Hobi. Karena kalau nggak hobi kita nggak betah. Happy gitu, happy. Jadi besok aku ketemu apa lagi ya? Kalau ketemu masalah apa? Kalau nggak happy pasti nggak betah. Iya, pasti nggak betah. Iya kan? Kalau nggak 27 tahun. Kalau nggak betah berarti nggak menguasai. Iya. Oke, Bu Eni. Iya, oke, berarti Pak Indra, silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Darus. Saya Indra Saputra. Saya sudah 35 tahun di sawit. Lebih lama lagi 35 tahun. Lebih senior lagi. Dan saya sebenarnya generasi ketiga di kelapa sawit. Kakek saya itu orang Belanda, penjajah kolonial, tapi di sawit dia, undernaming di sawit di daerah 50 katanya. Kemudian bapak saya di Lonsum. Saya generasi ketiga. Berarti memang keluarga sawit berarti. Iya, generasi ketiga di keluarga Sopindo. sawit. Sayangnya generasi 4 anak-anak saya nggak ada yang mau di sawit. Jadi salah di mana tuh? Jadi kalau pendidikan saya dulu S1 kebetulan memang patologi. Patologi. Profesor Metisinaga. Sama patologi. Ibu Heni juga. Jadi basic saya S1 patologi, S2 di USU agroekologi, tapi penelitian saya juga tentang penyakit juga. Jadi tapi saya sekarang jadi tukang kawin ini. Mengawinkan. Lebih banyak ke breedingnya. Penghulu ya Pak ya. Kepala riset lah, bisa dibilang semacam kepala riset. Di situ ada patologi, analitik, seed production, breeding, semua. Jadi semuanya. Semua. Berarti banyak ilmu ini Pak. Kayaknya aja. Jadi itu kira-kira kan dari saya. Sekarang masih di Sopindo udah 35 tahun. Wah, luar biasa. Tapi yang jelas aplaus lah untuk Ibu Heni dan Pak Indra, luar biasa di membidangi hama penyakit. Saya jujur dulu kuliah pelajaran yang paling saya nggak suka adalah hama penyakit. Nah, kenapa nggak suka saya? Kan ada kakak saya agronomi. Kalau ada mata kuliah yang terkait dengan hama penyakit, pasti saya kabur. Karena pusing nama Latin itu banyak sekali. Yang kita tangani tidak Ganoderma saja loh Pak. Banyak problem, ada orites. Kalau saya ada karena cita-cita kecil jadi dokter,
Cuma karena dapat undangan masuk IPB, terus supaya nggak lari-lari amat jadi dokter tanaman gitu niatnya kan gitu. Jadi ya udah berarti ke plant protection gitu. Betul. Nah, jadi kembali ke kelapa sawit. Ya. Kan sekarang salah satu penyakit yang sekarang lagi cemas lah para planters, para pengusaha dengan panik. Oh, ini Ganoderma kok makin lama makin mengganas. Kalau menurut Pak Indra, Ganoderma itu apa sebenarnya, Pak? Kita semua udah tahu Ganoderma itu cendawan ya. Tapi dia memang saprofit juga parasit. Cendawan sama jamur apa bedanya? Sama kan. No, gini. Ini nih orang patologi. Gini. Ada 2 universitas yang misalnya IPB itu lebih cenderung fungus sebetulnya. Fungus itu singkat cendawan. Tapi kalau orang UGM bilangnya jamur. Nah, kalau saya pribadi lebih condong ke IPB. Kalau jamur itu untuk dikonsumsi. Mushroom bahasa Inggrisnya ya, mushroom. Tapi kalau fungus ya cendawan. Nah, biasanya saya menyampaikan orang lebih baik bilang untuk fungus ini fungi ya, tulisannya fungi begitu. Itu cendawan saja. Kalau nanti kamu bilang jamur, konotasi kita adalah jamur merang, jamur yang untuk sabu-sabu untuk dimakan itu. Tapi sekarang di dunia sintake gitu. Orang lebih banyak fungi jamur. Itu jamur Ganoderma. Ya. Orang membicarakan cendawan Ganoderma, tapi agak aneh gitu. Orang lebih banyak pakai jamur. Karena pengaruh bahasa Jawa ya, Jawa ya. Bukan begitu, Pak. Bahasa Jawa ya, jamur ya. Tapi sebenarnya Ganoderma UGM yang biasa menyebut, kalau kita ketemu dengan komunitas dosen-dosen UGM biasanya jamur. Kalau saya amatin ya. Kalau menurut Pak Indra, Ganoderma ini kira-kira tahun berapa ditemukan, Pak? Proses dari referensi yang kita tahu, yang pertama kali tahun 1915 di Kongo. Iya. Kongo. Ya, habis itu 1931 ada laporan sudah di Indonesia. Betul. Di Sopin sendiri laporan tahun 53 agronomic report dari visit agronomi visit dari Belgia sana sudah ada di situ. Saya masih punya buku laporan tahun 54 itu. Jadi Ganoderma ini memang yang meneliti sudah banyak dari doktor profesor, tapi sampai sekarang pengendalian yang efektif belum ada. Kecuali itulah tadi. Kalau kita ibaratnya gini, kalau di Kelapa Sawit 31 itu di Malaysia ditemukan. Kalau yang dibilang Bapak tadi ya memang Kongo pertama. Di Afrika Barat Kongo kan tempat asal muasalnya sawit. Kalau Ganoderma ini itu kalau diurut-urutkan, ini misalnya peringkat keberapa ini Ganoderma terkait dengan dampak serangannya? Kan ada Oryctes, ada Ganoderma. Dari pesendisisnya. Dari pesendis ada 50. Nah, Ganoderma itu urutan keberapa? Nomor 1. Kalau saya nomor 1. Iya. Nomor 1, kedua Oryctes. Kebetulan dalam hal ini kita sepakat ya nomor 1. Iya. Berarti nomor 1 Ganoderma. Sama loh ini. Jadi kita cocok bahas karena belum ada obatnya. Kalau Oryctes itu masih bisa, Bang. Masih bisa. Sebetulnya belum ada obatnya, Pak. Kimia. Kimia. Kalau kimia memang nggak bisa karena sifatnya dia karakteristiknya ya. Belum efektif, belum ini banyak sekali karakteristik Ganodermanya. Kalau menurut Bu Heni, pengamatan selama ini 27 tahun, itu proses Ganoderma itu menyerang kelapa sawit, prosesnya seperti apa prosesnya? Sampai dia tumbang, bolong. Iya. Jadi sebetulnya itu kenapa sih awal-awal kok ada Ganoderma? Dulu itu kan hutan primer ya. Di situ ada berbagai biodiversitasnya tinggi, ada tanaman nggak sawit saja, nggak monokultur, ada tanaman hutan, ada tanaman A, B, C, D, tentu saja mikroflora, mikrofauna di dalam tanah dan di permukaan tanah itu semua saling biodiversitasnya tinggi lah ya Pak ya. Jadi tidak ada istilahnya Ganoderma itu mendominasi karena di situ banyak ditemukan ada laporan ada Ascomycetes sekian, ada mycorrhiza sekian, ada fungi Trichoderma sekian. Nah sekarang begitu monokultur, kenapa monokultur kan berubah ya? Jadi kalau sawit terus menerus kan? Iya, jadi sawit. Jadi tiba-tiba si Ganoderma menjadi dominan. Nah kalau kita ngambil sampel tanah rata-rata berapa sih? Ada beberapa orang yang bertanya, Bu, bukannya si mycorrhiza itu ada ya secara alami? Oh iya ada, tapi di tanah yang seperti apa? Iya. Kalau kita saya pernah ngambil sampel tanah yang ada Ganodermanya
Mikorisanya dikit. Iya. Cuman 2 gram saja, ya nggak cukup Mikorizanya untuk biological control, nggak cukup. Nah itu berbeda-beda tergantung case. Kenapa? Karena kelapa sawit itu kan bertahun-tahun kita pupuk ya. Iya, betul. Tentu saja mikoriza nggak bisa hidup banyak kalau dia dipupuk. Dia akan lebih bisa menghasilkan spora tinggi kalau dia di areal yang miskin hara. Nah makanya perlu kita insert supaya dia menjadi agen antagonisnya. Salah satu agen antagonis Ganoderma selain trichoderma, selain Sitomesis itu actinobacteria ya, atau bakteri yang lain, Pseudomonas dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang merupakan cikal bakal problem sebetulnya. Berarti apa problemnya? Perubahan biodiversitasnya. Orang bilang itu AIDS, istilah sekarang Pak, AIDS. Jadi ada perubahan biodiversitas, struktur komunitas yang ada di lingkungan itu. Itu. Nah, kemudian tanpa disadari kejadian-kejadian itu di Sumatera Utara kan ada kejadian yang kelapa sawit terserang Ganoderma, mungkin dia tidak sadari. Karena tidak paham gitu ya. Seperti petani-petani kita dipikirnya kena petir. Mungkin generasi kita yang terdahulu ya Pak ya. Oh, diabaikan. Oh, mati kena petir. Maybe ya Pak ya. Biarin, padahal di situ Ganoderma dan di situ tidak diapa-apain, mengandung inokulum. Kemudian generasi kedua udah terakumulasi kan dengan generasi petani. Lebih banyak masih dibiarin. Makanya dia menyebar ya. Semakin menyebar di tanah itu. Nah, sebetulnya kuncinya ya tadi, gimana inokulum itu tidak ada di situ. Nah, kuncinya itu ya. Iya. Nah, ketika inokulum ada di situ, kita selalu bilang bagaimana melawan inokulum itu. Kalau dia sudah ada di situ, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mau nggak mau, bibit yang kita tanam harus kita kasih protektif kan, kasih perlindungan, atau bibitnya dicari bibit yang sekarang banyak dilakukan untuk menghasilkan bibit-bibit moderat toleran yang moderat toleran, atau ada istilah moderat resisten gitu. Resisten. Tapi tidak bisa resisten. Jadi kalau menurut Pak Indra, kalau Ganoderma ini menyerangnya lewat mana sebenarnya? Akar atau pertama kali diserangnya? Bisa sampai tanaman itu kan tumbang, bisa lewat spora, angin. Tapi yang paling banyak lewat akar yang paling cepat. Jadi pertama kan dia belum muncul badan buah, tapi sudah terinfekted. Ketika sudah terinfekted, akarnya kan sudah mengandung Ganoderma tuh. Karena Ganodermanya kan patogen tular tanah, dia ada di tanah. Ketika sawit ini terkena Ganoderma tapi dia belum menunjukkan simptom, belum menunjukkan badan buah atau floating body-nya belum muncul, si akarnya kan sudah kena Ganoderma. Akar tanaman sehat dengan akaran sakit ketemu, itu ditularkan melalui miseliumnya. Nah, jadi dia memang lebih banyak dari akar ya untuk saat ini ya. Untuk yang belum ada fruiting body. Kalau udah fruiting body baru spora. Lebih dahsyat lagi. Pakai angin, pakai apa? Bisa upper stem root jadinya. Jadi nyambung yang tadi. Seharusnya sebetulnya kan sawit pertama tanam tahun 1911 ya. Terus kan nggak ada Ganoderma. Betul, belum ada. Ganoderma itu ada di hutan. Tapi karena Ganoderma tadi sapropit, tertekan. asid, kemudian dia punya resting body stage, yang artinya bisa bertahan sporanya dorman 2-3 tahun bisa. Dia bisa hidup di serpihan tunggul-tunggul mati. Nah, ketika kita nanam sawit ada tunggul-tunggul mati, kondisi sawit ini sangat available untuk pertumbuhan Ganoderma tadi, situlah mulai kena serang. Itulah yang 1915. Berarti tunggul bekas lain keliling itu bahaya juga ya? Bahaya kalau dia terinfektif. Ada Ganodermanya, awalnya itu masih kecil, jadi kurang diperhatikan. Apa ini mati satu, mati sambar petir mungkin begitu seperti Mbak Eni tadi. Jadi petir itu dikasih padahal Ganoderma ya? Iya, yang jadi catatan kita pada era sebelum 1970 material kita masih Delidura kebanyakan. Delidura ini paling susceptible, paling rentan. Dari apa data kami itu tadi seperti saya pernah ada presentasi kan, satu blok sama tanaman tahun 74 itu pada tahun 2000 yang Delidura ini ada yang 90%, 80%, 70% terserang Ganoderma. Yang tenera, hasil teneranya itu masih 12-20. Jadi memang era 1950 sampai itu kita belum punya material tenera, dulu masih apa yang ada kan, belum disilamkan Durakalisi Pera, jadi masih ada DT, itu sangat rentan gitu. Jadi itu si Ganoderma luar biasa ini
empuk kali enak sebetulnya kali sudah nih, ada gitu. dari dulu Pak, cuman kan Affordable ilmu banget itu kan gitu. belum Bintang berkembang ya Pak 5 ya. nih, bukan bintang, bukan kaleng-kaleng ini kan gitu. Iya. Jadi luar biasa itu berkembang Ganoderma. Nah, baru kita belakangan menyadari udah mulai ada screening, mulai ada ini. Nah, inilah saatnya kita semua bersatu untuk perang melawan Ganoderma. Terus itu kan Ganoderma kan bisa mematikan kelapa sawit ya. Soalnya itu kan banyak tumbang gitu. Iya. Itu kira dari pada saat serangan Ganoderma sampai dia mati sawit itu kira berapa lama? Nah, variatif. Jadi Tergantung variatifnya yang ini Nah. itu dipengaruhi beberapa faktor Pak Iya. Indra. Ya, Apa, gini apa ya. aja faktornya? satu Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari awal terinfeksi langsung tumbang atau gimana gitu prosesnya? satu tergantung invasi dan tergantung banyaknya fruiting body yang Ya. tumbuh di batang. itu satu. Kemudian Kemudian tingkat ketahanan material yang ditanam Yap. itu sangat variatif seperti tadi saya bilang kayak modeli Dura itu Iya. antar Iya. varietas tadi macam-macam tingkat ketahanannya. Seperti kita, Ya, saya kalau tahan flu. saya baru setengah jam kehujanan langsung Kena flu. Sama saya dengan Pak Pak Indra. Darus sampai Nggak. 3 jam pun belum kena kan gitu. Nah, 4 jam kayak baru gitu kena. kira-kira. Nah, di material ini juga gitu. Sama. Gitu. Ada yang jadi tergantung ketersediaan Ganoderma. Kemudian Ganoderma itu Material punya tanam. tingkat agresivitas yang beda-beda. Itu macam-macam. Kami punya varian koleksi Ganoderma yang agresivitasnya sangat agresif sama yang very slow agresif. Nah, itu Misalnya jadi banyak Boninens. faktor. Satu, ya Boninens. 2,5 cm pertambahannya per bulan. Nah. tapi rata-rata Fruiting body-nya ya. berdasarkan penelitian dari pengamatan Bu Eni dan Pak Indra, rata-rata berapa tahun sawit Ada yang ada sekarang? hitungan bulan mati, ada yang hitungan setahun Rata-rata mati. gitu. Kan kita kan Gini. banyak usaha, terutama di Medan. Pertanyaannya begini, yang Di Medan dibilang ini- Bapak mati itu dia sudah tidak menghasilkan atau tumbang sendiri? Tumbang. Sendiri. Tumbang, iya. Nah, kalau tumbang sendiri itu tergantung ketika lignifikasinya sawit itu sudah, artinya sawit itu ligninnya sudah menjadi selulose, ya dia tepat tumbang kan. Nah, ketika si Ganoderma itu kan mendegradasi lignin kan, Iya. menjadi selulose kan. Nah, kalau di situ invasinya cepat dan kembali segitiga penyakit ya, lingkungan mendukung dan hostnya, inangnya si si sawitnya itu yang seperti dikatakan Pak Indra tadi adalah rentan, Langsung. terus si penyakitnya invasif, ya udah cepet aja 2 tahun aja bisa itu. 2 tahun ya. Bisa. Berarti inti 2 Bisa. tahun. Tapi 2 tahun itu 2 tahun Dalam kondisi tanaman itu tidak tahan ya, Iya. tanaman rentan, Berarti 2 tahun Terus- ya. bisa itu Pak. Tapi Ambil rata-rata nursery pun udah ada rata-rata yang kena. Iya. sawit tumbang karena Ganoderma itu rata-rata kan tanaman sudah menghasilkan kan? Betul nggak? Tidak. Ya, nggak mesti TBM juga, bisa. TBM Saya pun tadi ada. bilang 2 tahun itu TBM terjadi karena TBM terjadi. Berarti itu 2 tahun dari tanam berarti atau 2 tahun dari terinfeksi? Kalau menyerang TBM 2 tahun dari tanam. Ah, TBM ya, itu biasanya dia unikulumnya udah banyak. kalau Kalau seandainya tumbang TM, pada saat, bukan, kalau seandainya tumbang pada saat TBM itu kira-kira kelirunya di mana itu? Kok TBM udah tumbang? tumbang, Pada saat TBM tanaman belum menghasilkan. loh saya ketemu Nah, di kebun sawit itu TBM 2 dia udah tumbang. apakah area itu sudah replanting atau dari hutan? Bukan, dia generasi kedua. Bukan kedua berarti replanting. Replanting. Ya, kalau Tapi gitu- replantingnya tidak diapa-apain. Generasi ketiga, kedua. Nah, Ketiga. Tiga malah. Ketiga. Yang saya jumpain yang Berarti kalau gitu Pak Indra, kalau dia pada saat TBM tanaman belum karena menghasilkan tidak dilakukan tumbang, apa-apa itu, Pak. berarti pada saat replanting tidak ada perlakuan. Tidak sama Perlakuan sekali, biasa. tidak ada Jangankan eradikasi. di TBM. Tidak ada sanitasi. Kami pernah jumpa di nursery udah kena. Iya. Kenapa tanah yang diambil Dari- Udah serangan. Ganoderma. Endemi Ganoderma Ganoderma diambil. itu. Jadi kalau generasi 1-2 berarti tanah mineral itu betul-betul diperhatikan kalau untuk Iya, beda nggak tanam boleh. ya. Dari mulai bibitan Nggak bisa. Harus diambil yang steril Ganoderma ya, Pak ya. Ganoderma, cara kita uprootingnya apa? Iya. Replantingnya, teknik replanting bongkar pokoknya semua sangat diperhatikan. Kalau Ganoderma bisa menyebabkan tanaman tumbang kan secara otomatis bagi stakeholder pengusaha itu kan berdampak salah satu kan pasti penurunan produksi kan. Jelas. Pasti. Nah, kalau menurut Bu Heni dan Pak Indra kira berapa persen turun itu produksi itu? Itu kalau kita mengacu pada SING ya, SING Iya. SING 1990. Nah, Itu serangan rendah, paling rendah Iya. itu pada umur tanaman 11 tahun itu bisa 3%. Serangan rendah ya. sangat rendah. Serangan rendah itu kejadian Ganoderma 3%. Pada serangan berat
pada umur 15 tahun, ini saya ambil yang paling low dan high ya, itu bisa 67%. Itu berdasarkan penelitian siapa? Penelitiannya Sing. Sin. Kalau penelitian dari Pak Indra berdasarkan, kalau Sopin kan udah generasi ketiga, pasti punya data sendiri. Generasi keempat. Nah itu kira-kira berapa persen tuh? Sekarang yang generasi 45 itu, kalau bukan material resisten gadu, Iya. itu mortality-nya mulai umur 5 tahun itu 5,5% per tahun. Turun produksi. Turun populasi. Produksinya kira-kira sama, kan kena turun segitu. Jadi bayangkan itu kalau kita hitung 1 tahun 100 hektar itu 40 sampai 50 miliar rupiah. Itu kalau diuangkan. Artinya kalau berapa tadi 450? 1 hektar. 1 hektar? Ya 100 hektar. 100 hektar? 1 hektar satu siklus ya, siklus bisa 400 juta per 25 tahun. Karena Ganoderma. Terus referensi ini dari Husarian, jadi 7,8 triliun per tahun di Indonesia. Udah triliunan ya? Di Indonesia 500 USD juta per tahun. 2022 nih, Izwan Baharudin, seluruh Malaysia. Iya. Nah, itu referensi. Berarti kalau seperti itu, berarti kan dampak Ganoderma kan luar biasa. Luar biasa. Kira-kira hitungannya gini lah Pak, hitungannya ya. Kalau saya berhitung ya, katakanlah satu pohon per generasi itu katakanlah harga TBS itu 2.500 ya per kilo ya. Terus per tahun itu produksinya satu pohon maksudnya. Pohon itu 250 kilo gitu ya. 250 kilo itu berapa janjang? Tinggi kali itu. Ketinggian ya 200 kilo lah. 200 kilo. Ini tapi rata-rata ada seperti ini. Kalau 250 kali 140 itu udah 35 ton. Iya, 250 ya 200 lah, tapi ada yang sudah 250 sih Pak. Ambil rata-rata aja Bu. Iya 300 tertinggi soalnya, kita ambil 250. Nanti kalau yang terendah low dong. Nah, jadi? Ya, itu karena tadi tanaman muda sudah terserang, saya anggap umur produktif udah 2 tahun. Berarti kan kita sudah kehilangan 25 tahun tidak bisa menikmati produksinya ya, karena kalau muda terserang ya kita tinggal hitung-hitungan 250. Tapi kalau 25 tahun kan hitungan dari nol. Kalau misalnya dia kenanya No. Rata-rata kan orang replanting tuh nggak 25, ada yang 30. Bahkan saya aja di kebun yang saya bekerja ada 30 tahun baru replanting. Ya anggap aja berarti kan masih ada 5 tahun, 5 tahun tanaman mudanya gitu ya, sampai TM2 lah ya. Kita anggap jadi saya hitung 25, ya, 25 tahun. Sehingga kita bisa hitung 250 kali 2.500 TBS per kilo kali 25 tahun. Jadi kalau kita hitung 1 hektar 1 generasi ya bisa 15.625.000 ya. 15 juta lah kita genapkan. Iya. Per pohon tadi. Ya. Kemudian kali 1 hektar. Kali 1 hektar dengan hitungan kejadian infeksinya 7% misalnya. Itu yang paling tinggi. No, bukan paling tinggi ya, average lah. Kalau tadi kan aku paling rendah 3%. 3%. Yang paling tinggi kan 67%. Nah, ini kejadian awal-awal, maksudnya awal-awal generasi yang baru kejadian gitu loh. Kenapa saya bilang 7%? Karena rata-rata yang saya lihat itu, yang saya alamin sendiri di kebun sawit itu 20% paling tinggi yang di kebun generasi 1. Ya ini saya ambil 7%. 7% kalau 1 hektar berarti 10 pokok kan. Berarti tadi 15 kali 10. Kali 10. Berarti berapa? 150 juta. Iya, 156 juta. 156 juta itu sama dengan uang kalau kita bisa buat replanting 2 hektar. 2 hektar replanting itu 65 jutaan. Tapi kalau kan. perhitungan tadi Pak Indra dan Bu Eni sampaikan itu hampir kurang lebih sama lah, itu sekitar seperti itu. Cuman kalau kita melihat tergantung masing-masing komponen replanting ya. Ada 75 juta loh replanting juga, ada 60, ada 65, tapi rata-rata average 65. Dengan melihat kerugian nominal ada sampai miliaran triliunan itu, ini kan memang betul-betul menjadi suatu momok ya, jadi panik. Iya. Kalau kita melihat, saya lihat yang panik itu malah di Indonesia. Malaysia saya lihat nggak panik. Apakah kita yang nggak dapat informasi atau Malaysia panik? Masih panik juga. Problem Malaysia itu tidak punya tenaga kerja manusia. Karena saya tanya sama salah satu manajer di perkebunan Malaysia, saya tanya, Ganoderma di sana gimana? Biasa-biasa aja. Apakah dia tidak mau memberikan informasi mungkin sesuai dengan aktual? Perusahaan yang sudah generasi lanjut ya. Ini perusahaan lama. Ya, kita banyak permintaan material resisten ganu ke Malaysia. Ke Sopin. Tapi Malaysia kan punya regulasi tidak boleh import benih dari luar. Jadinya kita ada kerjasama dengan salah satu lah di sana. Terus yang kedua ini permintaan
tambah MTG di Malaysia, saya udah ada 3 perusahaan ini ya sedang ngurus impor. Jadi sebenarnya di Malaysia juga panik juga buat kita dan juga. banyak Ya? yang datang ke tempat kita. Juga karena kita, saya ngamati sepertinya kita aja yang panik Tidak. Malaysia santai aja Malaysia saya juga- lihat. Malaysia juga Kita sudah. karena lebih besar Pak, jadi Lebih besar. lebih heboh gitu kan ya. Terus berikutnya sih Pak Indra sama Mbak ini kan Garuda Derma ini kan saya lihat semenjak saya baru bergelut di perkebunan sawit 20 tahun yang lalu itu sudah muncul Garuda Derma. Udah dari dulu. Iya, makanya tapi kok makin kesini, makin 2024, saya lihat belum ada pengendalian yang tuntas, malah menjadi-jadi sampai petani takut, pengusaha takut, kita semua pada takut, pada panik. Ya. Ini kalau melihat seperti ini kan ada suatu ibarat kalau kita orangnya ada suatu kegagalan. Ya. Para praktisi atau pemerhati Garuda Derma ini. Kenapa? Karena nggak bisa kendalikan. Mestinya kalau dari 20 tahun ke belakang sudah ada penelitian, percobaan, produk. Kira-kira kenapa ini nggak bisa dikendalikan Garuda Derma? Menurut Pak Indra lah. Menurut Pak Indra dulu, kenapa Garuda Derma ini nggak bisa dikendalikan sampai saat ini? Gitu Pak. Yang pertama gini ya, ini bukan nggak bisa dikendalikan. Nah itu setuju saya, bukan nggak bisa Yang dikendalikan pertama, Pak. awareness tentang Garuda Derma itu sendiri masih awareness. minim sekali. Jadi apalagi tadi dibilang Ibu Heni kan, petani tahu pun nggak dia? Nggak tahu, Kena Garuda merah Derma, kan tadi grafiknya. apa sawitku bisa berpetir ini kan gitu kan. Oh, kesambar setan apa-apa kan gitu. Termasuk di tingkat perusahaan ada juga yang masih awareness tentang itu kurang. Kemudian decision maker, Mengambil kita keputusan. kan harus long term berpikir. Betul. Nah, harusnya kan kita semua program replanting ini harusnya yang kita memeranginya kan harus integrated disease management atau lebih kan lagi integrated Ganoderma management, bukan disease lagi kan gitu. Harusnya itu kita semua satu visi, satu sama pandangan kita tentang Ganoderma dan baru kita sama-sama membahas Tapi kira-kira bagaimana Pak Indra, kenyataannya. Kira-kira Pak Indra, apakah selain awareness tadi sama Iya. pengambil kebijakan, apakah praktisi Garuda Derma ini kompak nggak selama ini? Ya memang belum, karena itu tadi beda-beda interpretasi. Iya. Beda, itulah perlu kita satukan. Yang pertama tadi katakanlah ya misalnya CEO satu perusahaan, dia pasti mikirkan era dia saja, Iya. era 5 tahun supaya cost dia rendah, profit tinggi sehingga dia diakui CEO yang paten. Padahal berpikirnya harus long term. 25 tahun 25 minimal. tahun. Sustainable. Nah, cost harus tinggi, bibit Ganoderma, cara replanting, semua harus benar-benar karena nggak bisa hanya udah bibitnya tahan pun sama seperti kita kena flu tadi. Iya. Kalau kita tambah ini lagi, mikrobanya kita perkuat, kultur teknisnya bongkarnya, kita supaya isolit Ganoderma nggak ada di situ. Semua harus ini karena nggak ada. Karena yang total memang resisten. kalau saya Garuda Derma ini kalau kita baca-baca berita, baca seminar ini kan banyak pakar-pakar jago Garuda Derma. Iya. Cuma kita sebagai seorang planners bingung kenapa Garuda Derma ini nggak tuntas. Seperti ini Bukan nggak tuntas. kekurangan ini artinya kita udah punya ide, punya gagasan, kemudian tidak bisa dilaksanakan karena Nah, secara sebetulnya ekonomi, itu, Pak. secara ekonomi, Sebetulnya ini nggak terlalu tuntas. mahal nanti aja. Nah, kalau saya pribadi Iya, ya, menurut Bu Eni yang saya gimana? tanganin, ketika manajemen itu mengikutin, no problem. Ya. Tidak ada ketika SOP itu dijalankan, tidak ada sih kejadian Ganoderma. Sejak saya mendengarkan berita Sumatera Utara generasi 2, 3, wow, Ganoderma dahsyat. Nah, pertama kali saya jalan di kebun yang tempat saya bekerja, loh kok ada Ganoderma? Wah bahaya nih. Apa yang saya lakukan pertama? Mensosialisasikan Ganoderma itu kepada karyawan. Karena dia harus tahu. Pertama sosialisasi, kemudian saya ajarin bagaimana sensus. Itu tahun 2006. Pertama kali ditemukan Ganoderma, masih 1-2 lah. Tapi begitu sensus pun dia salah. Tapi 2006 itu sudah mulai banyak muncul pakar-pakar generasi sebenarnya. 1 di sana. Iya. Nah, saya sudah mendengar, loh kenapa Sumatera Utara kok Ganoderma banyak nggak selesai-selesai. Kemudian saya pelajari, oh karena inokulumnya dibiarin, dia tidak melakukan apa-apa. Ketika menanam replanting atau peremajaan kembali, bibitnya tidak dilindungi, tidak ditreatment, bibitnya biasa, tidak, ya belum ada, waktu itu belum ada MT Gano, belum ada ya, karena orang belum berpikir ke sana. Dan waktu itu belum banyak penelitian-penelitian. Nah kebetulan kita juga, saya dengan Pak Indra juga sering 2 tahun sekali ke PIPOK ya, jadi kita sudah banyak terupdate riset-riset ya yang dikembangkan, karena riset itu kan
ya Indonesia dan Malaysia yang paling besar kan, nggak ada ya negara lain kayak Afrika, kayak Amerika itu kan kecil ya, lebih besar Indonesia, nomor 2 Malaysia. Nah, ketika seperti itu, kemudian saya harus memulai dari nol ini. Pertama orang harus tahu dulu, awareness dulu. Nah, awarenessnya pertama apa? Dengan tolong kalau ketemu badan buah dipetik, sehingga dia tidak menyebar. Kenapa saya minta dipetik? Karena saya menemukan serangga. Tapi sebenarnya gini, Bu, serangga sebagai carrier. Terkait yang tadi Bu, Carrier Pak, kalau pengetahuan vektor virus. Pengetahuan. Sebenarnya kan kegiatan seminar Garuda Dharma ini kan nggak terhitung lagi. Kalau kita membicarakan masalah pengetahuan kurang, kan setiap tahun, setiap bulan pasti ada kegiatan tentang Garuda Dharma. Iya. Kenapa kok bisa masih bertahan? Berarti Tergantung tidak ada pergerakan. pesertanya itu melakukan follow up atau hanya sekedar ikut seminar sampai rumah selesai. Jadi kembali satu awareness. Seperti tadi kita baru ada seminar. Iya. Pak Darus bisa lihat siapa yang dikirim di situ. Nah, Ada yang mandor, ada yang bagian administrasi. Tadi saya tanya. dia ada bukan sekretaris ini, penentu ya Pak ya. penentu Bukan kebijakan. penentu. Tapi kebijakan. kalau seminar ini kan ada juga yang mengambil kebijakan kayak tadi seperti ada artinya direktur. masih berbagai. Yang kedua, memang Garuda Dharmanya sampai sekarang untuk fungisidanya memang belum ada efektif. Itu salah satu yang Nggak bisa pakai fungisida karena dia memiliki alat pertahanan diri, pseudosclerotium, tidak bisa ditembus Jadi oleh sebenarnya kalau fungisida. dengan kondisi sekarang, Pak Indra ini sebenarnya kendala utama, Bapak ini kan sebenarnya pakar Garuda Dharma ini. Cuman orang kan mempertanyakan kenapa Garuda Dharma masih banyak di lapangan. Kembali Kira-kira awareness kendala utamanya di mana? Kira-kira Pak? Apakah tidak disupport oleh pemerintah, nggak disupport oleh perusahaan? itu termasuk pemerintah juga belum. Iya. Kenapa? Ini program PSR harusnya pakai Iya, material PSR yang resisten gano tapi tidak. Masih pakai material itu udah salah juga. Kita harus berpikir seperti mungkin begini Pak. Harus berpikir seperti insurance. Iya. Waktu dia kecil kita udah ikut gitu, sudah kita jaminkan. Gitu. Iya. Jadi generasi 2 aja pun udah pakai itu gitu. Pakai Supaya itu. dia tidak berkembang. Tapi kita hambatannya satu memang ya dari pemerintah sendiri kurang. Kedua memang material yang resisten gano pun masih limited sekali. Iya, nggak Baru cukup. 12 juta kapasitasnya dari 6 sumber benih di Indonesia. Padahal kebutuhan replanting kalau sekarang 16 juta hektar. 15 juta hektar lebih ya. 16 juta. 16 juta koma sekian. Tanam sawit Kalau di Indonesia. replantingnya smooth Iya. itu 4% per tahun. Iya. 4 kali 16, 4% dari 16 5% biasanya Pak. 4 kali 16, 640.000 hektar. Nggak setiap cukup, tahun. bibitnya nggak cukup. 640.000 hektar kali 200 harus ada 128 juta. Kalau menurut Pak resisten Indra, gano. dengan kondisi problem seperti itu, bibit nggak mencukupi, kira solusinya apa gitu? Satu tetap Tetap dibagi-bagi, reguler. Walaupun begitu, yang 12 juta ini belum terpakai semua. Artinya Reguler apa? dengan mikro Pak. Jadi bantu lagi dengan itu. reguler dengan mikro Atau sebetulnya begini. Berarti kan kondisi seperti itu. Berarti kan kalau kita misalnya MT Ganu nggak dipakai, apakah para stakeholder itu nggak percaya bahwa Itu. MT Ganu ini hanya nama aja? Bukan tapi masalah nggak aktualnya percaya. Tadi kembali kita cerita ke manajemen. Ketika MT Ganu itu kan mahal, 2 kali lipat harga reguler, ya kan? Orang akan memilih ya sebagian. Itu tawaran untuk manajemen ya. Kamu ketika lahanmu infected Ganoderma udah 50%, kalau kamu mau eradikasi atau sanitasi duitmu lebih besar. Iya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya mending aman lu beli Harusnya begitu. MT Gano. Kalau saya mikir. Kenyataannya kan cara orang memutuskan beda-beda. Nah itu, kalau saya mikir ya. Tapi kalau serangannya masih di bawah 10%, Adanya mengabaikan. saya nggak pakai MT Gano nggak apa-apa. Kalau mahal. Nanti aja era berikutnya. Gitu. Ya, Terakhir. misalnya kalau saya memberi mahal kali ibu, oke. Nah, baru Kamu tinggal pilihan aja. Duitmu mau eradikasi, kita pakai reguler tapi dikasih mikro. Iya. Jadi intinya salah satu pengendalian Garuda Dharma ini kan penggunaan material. Pilihan. Ya, salah satu ya penggunaan material. Itu. Terus yang kedua apa? Bahan tanam Kultur tadi kan. teknisnya harus ikut Pada saat peremajaan. bongkar toko, Untuk menghilangkan city. inokulum. Kuncinya itu inokulum tidak ada di areal. Disedikitkan mungkin. Inokulum. Iya. Pokoknya kita perkuat, jamurnya kita permak. Kan itu Iya. aja. Jadi dua itu. Dua itu. Jadi, baru masing-masing segitiga. punya cabang-cabang. Satu lagi apa? Konsepnya segitiga penyakit. Iya. Satu,
patogen hostnya itu sawitnya, sawit, lingkungan, material berarti. lingkungan. Ya sawitnya berarti bahan tanam. Bahan tanam bisa jadi bahan tanam toleran atau bisa reguler tapi dikasih treatment mikrob memperkuat untuk menginduksi ketahanan tanaman, untuk biological control juga. Kemudian lingkungan tadi yang Bapak bilang kita harus sanitasi karena inokulumnya ada di situ. Yang ketiga adalah virulensi penyakitnya. Lah kalau di situ kita sudah lingkungannya udah kita bersihkan, kan nggak ada patogennya. Berarti kan nggak ada yang virulen, bebas. Berarti tidak terjadi serangan Ganoderma. Itu saja kuncinya. Itu tiga. Kembali ke segitiga penyakit. Nah, kembali yang tadi yang masalah bahan tanam, material. Kan Pak Imbas Sopin kan sudah punya produk MT Gano. Nah, proses pengamatan Sopin ini kalau karena MT Gano berarti kan tahan dengan Ganoderma. Nah, berdasarkan data dari Sopin, kalau dibandingkan dengan bibit non MT Gano, secara produksi gimana? Apakah sama atau kadang-kadang orang bilang ini kalau MT Gano siapa tahu produksinya misalnya kalau reguler 30 ton, MT Gano 20 ton, orang milih produksinya lebih tinggi. Apa produksinya sama atau apa perbedaannya? Cuman hanya ketahanan Pak Ganoderma aja? Tidak, karena seleksi kita itu dari semua material kita yang memang sudah kecambah unggul, yang produksinya sudah unggul. Itu yang pertama seleksi kita. Jadi strategi kita seleksi yang jangka pendek, kita menseleksi dari semua material yang sudah kita rilis, yang produksinya high yielding tadi, kita seleksi. Dapatlah kita, itulah MTG sekarang. MTG. Jangka menengah, kami meningkatkan level of resistennya. Yang antara yang tahan-tahan tadi kami kawinkan, jadikan pohon hidup lagi. Jangka panjangnya kami mungkin genetic block, mengkombinasi antara yield dan resisten to Ganodermanya. Gitu. Jadi produksinya. Sebenarnya MT Gano itu ibaratnya dari Lame kebetulan. Dari mana? Dari Lame. Dari Lame. Iya, kita kan ada dua, dari Lame dan dari yang Ambi. Kalau Sopin sebetulnya banyak origin, tapi yang kita rilis baru dua itu. Lame. Dia Lame ini memang tahan dari Ganoderma. Kebetulan bukan semua Lame tahan Ganoderma. Dari Lame inilah kami dapat beberapa strain tahan Ganoderma. Kok bisa dia tahan dari Ganoderma ya? Apa ada punya karakteristik sendiri? Karakteristik atau atau dia punya jimat atau apa gitu? Kalau kita lah manusia gitu. Kok bisa dia Lame? Nah, ini pengguna bisa ceritain ya. Ceritakan Pak, kenapa dia itu kok bisa Lame tahan bisa itu? resisten dari Saya Ganoderma. dari sisi breedingnya. Iya. Jadi kita nggak tahu. Kita udah pakai molecular tool juga. Ketahanan terhadap penyakit Ganoderma mungkin semua terhadap penyakit ya. Itu kan dikontrol oleh poligen. Iya. Betul. Banyak gen. Lain kalau hama seperti kita dulu wereng itu yang mengontrol satu gen. Iya. Jadi namanya kalau di dalam fitopatologi itu ketahanan vertikal. Nah, itu bisa 100% karena gennya cuma satu yang kontrol. Kita pernah punya padi tahan wereng. Indonesia. Tapi baru beberapa tahun dipatahkan ketahanan ini oleh si wereng. Maka ada wereng Nila perpetalugens ya. Tipe 2 tipe yang bermutasi karena dia bisa beradaptasi, patah gen ketahanan ini selesai. Kalau Ganoderma karena dia banyak gen nggak 100%, paling 70%. Masih bertahan ya. Baru 60-70% lah kalau kami katakan sekarang. Banyak yang menyumbangkan. Makanya tidak total resisten, masih kena juga. Nah, tetapi ini manfaat. Ini kalau si Ganoderma, si cendawan yang nggak boleh bilang jamur sama Mbak Hen. Oke, cendawan. Si cendawan ini mau nanti keliru mushroom dia mau beradaptasi melawan ketahanan tadi, karakter gen cendawan, yang tadi. Banyak ribuan gen yang harus dia adaptasi. Kalahkan. Nah, nggak bisa. Jadi tidak terpatahkan gen ketahanannya tadi. Nah, ini salah satu keuntungannya. Dan kita masih bisa meningkatkan dari yang 70% kalau kita kawinkan itu ada varian. Kita pilih yang 90%. Gitu terus, itulah jangka panjangnya. Untuk mendekati sememang mungkin kejadian Ganoderma ya kan, karakter sifat ketahanan itu baru kami jumpakan di Lame. Tidak semua Lame. Tidak ditemukan belum baru yang jadi bahan bakunya itu ibaratnya bahan baku masaknya Lame ketemunya lah di ya. situ. Seperti tadi, ketahanan terhadap flu. Di saya nggak ada. Apa ada? 3 jam hujan-hujan pun bandel kali Bapak kan? Atau kayak saya Pak Darus dinas ke Papua gitu kan. Masih tahan nggak kena malaria. Nah, sekarang Pak Darus jadi problem nih ya Pak. Banyak teman-teman yang bilang ke saya nih Pak, Bu, saya pakai MT Gano Sokvin kok Parthenocarpi katanya gitu. Hey, Parthenocarpi itu penyebabnya banyak. Jangan mengkambing hitamkan satu bibit
ya, sumber bibit ya. Bisa saja Eladobiusnya malas, tidak mau. Tapi perlu dicek dulu. Ternyata memang kalau ditelusuri MT Gano Sokvin ini memang dari Lami, di mana dia lebih ke cenderung feminitasnya tinggi ya Pak ya. Nah, saya jadi mungkin Bapak ingin tahu juga kan, sebetulnya dari Sokvin sendiri itu apa sih yang disarankan ketika kita menggunakan MT Gano? Apakah kita harus mencampur varietas lain sehingga ketika kita nanam Lami tidak pure murni Lami? Varietas lain ini maksudnya apa? Apakah bibit lain atau varietas lain ini? Iya, supaya ya salah satunya ya banyak faktor. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah di Parthenocarpia. Sebetulnya masalahnya tidak hanya itu, ya karena mungkin faktor Eladobiusnya juga yang sudah terlalu lama, sudah berapa itu Pak di Indonesia, kita sudah ngambil berapa tahun yang lalu itu dari Afrika kan. Jadi nah, gimana? Kira-kira ini itu kan mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman Pak. Ya, Kalau saya sudah paham di kebun ya. Tapi sebenarnya Pak Indra, bukan hanya Bu Heni aja Parthenocarpia ini. Saya lihat WA grupnya para planters itu pasti Parthenocarpia. Kira-kira gimana itu Pak? Nah, ya. Pertama, jangan salahkan Laminya. Kalau ketahanan penyakit ya. Ya. Tidak salah dia, tapi yang ketahanan Ganoderma tetap tahan Ganoderma. Betul. Terus masalah Parthenocarpia itu masalah sendiri. Masalah ketahanan Ganoderma tetap ketahanan. Problem. Masalah even bukan yang MTG juga yang Lame, yang beberapa ada memang ada masalah. Sekarang kita memang saya rasa di seluruh dunia betul sedang menghadapi masalah fruit set. Betul. Fruit set. Even di Afrika yang iklimnya tegas, 6 bulan kering, 6 bulan hujan, yang harusnya tidak ada masalah fruit set, produksinya rendah sehingga masalah bunga jantan tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Kami yang di Sierra Leone melakukan assisted pollination di sana. Produksinya hanya 14 ton 15 ton. Kenapa? Karena satu, Eladobius yang ada di Indonesia serangga sekarang itu agresivitasnya turun. Kedua, climate kita yang hujan climate change itu membuat Eladobius tidak bergerak. Tidak malas. Dia pengen bobo cantik aja Pak. Ketiga, suhu yang sangat tinggi ekstrim. mematikan polen. Jadi banyak sekali memang. Banyak faktor sebetulnya. Banyak faktor. Jadi even dengan Lame, kalau kita mau produksi memang harus produksi bunga betina. Belum ada kan bunga jantan mengeluarkan berondolan? Belum ada. Nah, itu makanya kita memang kalau mau produksi banyak bunga betina. Bagaimana cara membuat bunga betina ini bernas? Nah, itu. Tapi bunga betina ini kan tergantung dengan bunga jantan. Iya. Dan maksudnya begini Pak, arahnya. Jadi kita bisa satu campur mungkin nggak Lame saja gitu Pak. Nggak MTG Sopin saja boleh. Betul. Itu maksudnya seperti itu. Mungkin mengkampanyekan. Semua kalau mengedukasi. bisa replanting, walaupun baru 12 juta, pakailah MTG. Tapi saya dengar Pak Indra, saya nggak tahu benar apa enggak. Katanya bibit Sopin itu lebih manis. Manis apanya? Rasanya? Bukan lebih manis itu, makanya serangga itu lebih suka ke. Wah, itu nggak tahu. Ini malah saya baru dengar dari Pak Darus. Kami belum pernah. Iya, saya dengar gitu. Jadi maksudnya begini loh Pak. Pak Indra maksudnya begini. Supaya teman-teman juga kita bisa mengedukasi teman-teman ya. Mungkin apakah ketika kita mau membeli MT Gano, mungkin sebaiknya diedukasi bahwa MT Gano itu memang asal ayah ibunya itu kan dari Lami yang mempunyai feminitas, sehingga mungkin cenderung dihasilkan bunga betina. Nah di kita seperti Pak Indra tadi bilang, memang kita nanamnya tidak perlu pure 100%. Kalau kami nanam pure 100%, Sopin, nggak ada masalah kita. Nah, itu di mana? Cara mengatasinya banyak. Nah, itu di mana? Supaya teman-teman yang satu kalau karena dari kan dicampur ya. Dari apa lain boleh campur. Nah, campur mungkin, tadi. Mungkin ya. Kondisi lingkungannya. Material lain itu sedikit tidak sepeminin Sopin. Tapi pasti tetap ada masalah kalau hujannya beruntun apa sih. Yang kedua, mungkin kalau kami 100% pakai itu,
tetap ada masalah tapi udah bisa kami kurangi. Kami pakai Hatch and Carry Mobile. Ya, Hatch and Carry akhirnya pakai Bius itu. yang pakai Rata-rata harus penangkaran pakai LD itu. Bius, kami panen dari pokok tua. Asisten polinasi. Nanti boleh kunjungan ke Sopin lihat Ya, bagaimana. Di besok Tanah Gambusung kalau mau sempat lihat bisa. Ya. Terus yang ketiga, sekarang kami sudah mengembangkan super mill. Ini untuk jangka panjang, tapi Ya. sedang registrasi. Tapi belum rilis ya? Ini mungkin tahun ini. Ya, Kita super udah mill. pemerintah ini. Super mill itu kebalikan dari seleksi yang untuk high yielding tadi. Kalau yang high yielding kita cari bunga betina sebanyak-banyaknya. Kalau ini Super bunga mill jantan. Kita cari bunga jantan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sawit itu berumah satu, di mana dalam satu tanaman ada bunga jantan dan bunga betina, kita sekarang mau memisahkan, mau jadi berumah dua. Iya. Khusus produksi bunga betina itu yang MTG, khusus produksi bunga jantan itu super mill. Super mill. Walaupun tidak 100%. Tapi dan itu pasti tetap ada masalah juga. Ketika curah hujan tinggi, polen tersedia, elodobis ada, hujan tiap hari. Hancur. Siapa yang mengantarkan polen dari pokok super mill tadi ke Nggak ada. betina? Nggak ada. Nggak ada, serangganya malas. Mungkin itu perlu dibantu di situ. Iya. Assisted pollination. Saya Betul. masuk Sopin tahun 90, sudah ada kerjaan assisted pollination, itu sudah ada. Nah, Pak, kita diskusi nih ya. Kalau kira-kira berapa komposisi yang kita lakukan per hektar, misalnya kita harus pakai Super mill. Super mill. super mill dan lami tadi. Jadi kalau di penelitian kita ada nanam super mill itu Berapa banding berapa? 2014 itu sampai sekarang itu produksinya 39 ton, 40 ton itu. Itu Berapa itu komposisi yang harus digunakan? Komposisinya di situ sebetulnya kita treatmentnya 0, 5, 10, 15. Ya. Hasil analisa observasi kami 12 itu paling bagus. Jadi 1 12 banding 12. 12 pokok Satu super ditambahkan mill. di dalam 143. Oh, 1 hektar ada 12. 155. Oke. 143 komersil tambahi 12 12 pokok super mill. super mill. Jadi rata-rata satu jantan dapat 4 istri. 10 Iya. istri. Pas itu. 12 ya kan? 12 Iya. sempat lama kan? kenyang dia berarti. Banyak anak kalau gitu. Kalau gitu banyak Nah, anak. itu artinya mungkin hal-hal ini yang banyak teman-teman nggak tahu Ya, gitu kita loh, Pak. insya Jadi Allah tergantung pemerintah ini. Kalau pemerintah support, Kalau super mill itu artinya Pak, artinya bahan-bahan apa? Bahan nggak salah lami tadi yang dia bilang karena bukan lame kan? bukan. Lami itu untuk feminitas tadi. Ketika ini kebalikannya. Bapak kan tadi bilang ketika 100% ditanam. Iya, pasti kalau Bapak bilang nggak masalah ya nggak masalah karena dibantu polinasi. Ya akhirnya semua membantu polinasi kan. Polinasi Ada karena nggak masalah ada. tertentu. Ada masalah tertentu. Nah, kan kita dipengaruhi oleh biotik dan abiotik. Nah, abiotik itu yang sangat mempengaruhi terhadap serangga Eladobius tadi ya, apabila ekstrim suhunya, kemudian polennya tidak polennya viabilitasnya rendah. iya, suhu viabilitas tinggi, rendah tuh tinggi. polinasinya males, Ya nggak ada, terus polennya nggak ada. asistennya tidak peduli. Ya terus yang bawa ke betina siapa? ada. Nah, itu problem sih, Problemnya. kompleks banget gitu. Oke, Nah. kembali ke bibit MT Ke Gano. Ganoderma. MT Gano itu kan secara keunggulan kan pasti tahan dengan toleran ya dengan Ganoderma. Kalau kekurangannya selain yang kita bahas kira apa lagi tuh? Itu tadi kalau saya itu keunggulan karena banyaknya bunga betina. Tapi bagi praktisi mungkin yang di lapangan itu kelemahan di usia muda. Gitu. Yang lain-lain saya pikir nggak ada. Nggak ada ya? Pertumbuhan tingginya lambat. Lambat ya. Ekstraksinya tinggi. Ya, pertumbuhan tinggi lambat kan Ekstraksinya kita bisa panen lebih lama. lebih lama. Tapi kalau nggak sama problem. MT Gano ini kan banyak varietas ya, banyak bibit Ya. ada Sopin, ada Ya. Damimas, ada Ada 6 sekarang sumber benih. ada apa namanya Topaz, PPKS. PKS, Itu Lonsum. lame semua. Bukan beda-beda. Beda-beda. Kenapa kok bisa beda-beda? Ya memang Mereka punya yang plasma punya nutfanya itu. beda-beda. Plasma nutfahnya kan beda-beda. Ibarat kita Iya. manusia ini suku bangsa kan banyak macam-macam. Jadi masing-masing sumber benih ini punya suku-suku masing-masing. Jadi kita Sebenarnya semua kalau dari ini kan kalau dari praktisi ini kita sekarang belum tahu ya. Belum tahu, kita harus Bibit tanya mana yang paling breedernya. jago ini? MT Gano mana yang paling jago ini? kalau saya Nah, berpendapatnya gini. Masing-masing institusi riset ini Iya. sudah punya standar screening, metode screening yang sudah teruji. nah. Kemudian yang kedua, setiap sumber benih atau institusi ini sudah punya koleksi suku base genetik Plasma nutfah. yang bervarian juga. Nah, jadi
event mau dari PPKS, yang penting pakai dulu MTG, gitu. Itu MTG. Saya nggak peduli mau dari Asiana Agri karena memang itu pun masih kurang. Itu pun belum. Saya spill sedikit ya. Iya. Kami baru mereborn, lahir kembali institusi Konsorsium Ganoderma Indonesia. Konsorsium ya. Ya, Konsorsium Ganoderma Indonesia di bawah GAPKI. Ya. Nah, ini kita punya 8 working group. Bukannya konsorsium ini udah lama? Udah lama, tapi dulu mati suri. Oh, kenapa? Mati suri. Orang Medan bilang dangadong hepeng. Dangadong hepeng, meeting terus dangadong hepeng. Nggak ada ini yang kedua. Mungkin awareness orangnya. Penyebabnya belum ada pengendalian tuntas, mungkin salah satu itu. Ya. Awareness orangnya tidak serius. Jadi belum ada panduan secara standar lah. Inilah sibuk ya mungkin orang sibuk. PR kami nanti. Karena kerja sosial kan Pak ini ya. Kan tidak digaji ya kerja ini ya Pak ya. Satu, dananya nggak ada. Kedua, setiap perusahaan punya rambu-rambu ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu. Kita sekarang coba nggak, perusahaan kan dimintain dana Pak. Ya, dimintain dana. Habis itu kan punya regulasi. Jangan tidak boleh keluar mereka. Kan masing-masing punya rahasia cara ini kan gitu. Yang kalau tidak kita bisa disampaikan. Coba kita perang bersama-sama lah, kita bersatu padu. Berarti kompak. Perang melawan Ganoderma. Soal teknik breedingnya itu kan lain, biasa masing-masing. Tetapi kita mungkin bisa bersatu padu dari universitas, dari perusahaan, dari plat merah, kemudian didanai kalau bisa ini minta tolong BPDPKS. Karena semua sudah dapat, Ganoderma ini momok yang luar biasa, kerugiannya triliunan. Nah, kalau BPDPKS bisa sekarang udah pada panik, utama di Medan, di Riau, di Jambi, ini kan pada panik. Terakhir seperti salah satu planters di Kalbar tinggal 50%. 50% 1 hektar. Iya. Nanti kita mungkin konsorsium mau bikin buku panduan untuk petani-petani. Nah itu. Supaya awareness tadi itu yang pertama rencana sama Ibu Eni. Iya, karena petani supaya tahu, oh ini Ganoderma harus begini kali gini. Sosialisasi dulu. Kalau bongkar pokok harus gini. Karena memang selama ini Ganoderma belum ada panduan. Saya itu lebih banyak di Google, cari Google aja, tapi kan sumbernya itu nggak jelas. Google itu banyak sekali pendapat kan. Banyak bingung nanti, confuse. Maka kita coba satu padukan ini semua. Termasuk gini Pak Indra. Jadi salah satu baca bahan materi juga bahwa aplikasi janjang kosong itu sebagai salah satu penyebab Ganoderma. Ini mungkin akan jadi perdebatan. Mungkin Bapak Ibu nggak setuju. Oh, janjang kosong itu tidak masuk dalam salah satu penyebab penyebaran Ganoderma, tapi ada salah satu penelitian dari perusahaan X itu salah satu. Nah, itu mungkin jadi pelajaran informasi. Itu contoh salah satu perbedaan interpretasi. Iya, perbedaan. Itu perbedaan ya. Mungkin kita harus tahu kenapa dia menyampaikan itu sebagai salah satu sumber inokulum. Apakah areal tanah, ingat si janjang kosong ini bahan organik? Iya. Dan ingat Ganoderma itu adalah subprofit fakultatif. Jadi dia bisa hidup di mana saja. Maybe bisa saja pada saat dia aplikasi tankosis itu ada yang hidup di situ kemudian dia hidup di situ, hidup di bahan organik tadi di mana? Janjangan kosong, sehingga dia menganggap sehingga dia menganggap janjangan kosong sebagai sumber. Pak Indra sebagai unggul apapun juga Ganoderma bisa kalau Pak Indra kan sebagai ketua konsorsium, berarti ini kan masukan yang bagus, ada teliti ini siapa tahu. Kan ini kan orang janjang kosong kan banyak pakai jangan sampai nanti mereka nggak jelaskan tadi mekanisme janjang kosong, kenapa kok dia bilang jadi belum ada sesi pertanyaan ya Pak ya? Belum ada. Makanya nanti mungkin ini informasi penting juga untuk Pak Indra sebagai ketua konsorsium. Ini kan tinggal dicek, di-cross-check, banyak. Siapa tahu ini benar gitu. Betul. Kalau ini benar, berarti ada tantangan terbaru nih untuk tim konsorsium. Wah, ini bahaya juga kalau ini. Jadi gini. Iya, karena Ganoderma itu subprofit fakultatif. Ganoderma Jadi dia bisa hidup di janjang kosong. Bisa. Tapi bukan di janjang kosong aja. Di serpihan tunggul lain juga bisa. Tunggul anak kayu. Kan gitu. Itu nanti jangan sampai orang confused. Waduh, menyerang janjangan kosong. Beda ya. Menyerang janjangan kosong sama dia hidup sebagai subprofit. Itu bukan menyerang loh. Hidup sebagai subprofit. Kondisi seperti itu, tim konsorsium ini punya tanggung jawab yang besar nih. Karena kalau tidak dibuat serius tim ini seperti nanti kembali ke kayak dulu mati suri. Orangnya ada sibuk masing-masing, yang besarnya nggak dikelola, akhirnya 2050 atau 2100 udah nggak ada lagi sawit.
Nah itu Jadi mungkin kita tugas penting. rencana kita ini nanti minggu depan mau rapat besar bikin roadmap. 2 hari 2 malah. hari kita di Bogor, di Jakarta jadinya ya. Jakarta Gapki, Rapat kantor besar Gapki. untuk nyusun rencana jangka pendek, jangka panjang, baru itu kan propose ke Gapki ke BPDP KSP didanai. Nanti kita tampung semua pendapat-pendapat seperti itu, masukan. Iya. Memang makin banyak pendapat bagus, tapi tetap kita harus menyamakan visi misi kan gitu. Tadi kan kalau pendapat kami jangan kosong nggak ada masalah. Tapi kalau konsorsium, mungkin nanti kalau konsorsium ini memang di bawah Gapki. Iya. Iya. Pak Indra, Pak ini perjuangan Derma. Tapi kalau nggak dibuatkan dalam hitam di atas hitam dan putih, itu akan berlalu. Itu makanya. Dibuatkan ini oleh Wah, Gapki, kita ini ada dibuatkan. 8 working group. Iya. Ada Dibuatkan. dari planting material, dari Bahkan sampai teknik 75 kultur. orang ya Pak ya, saking Iya. banyaknya ya Lebih, ampun. lebih. Setiap working group ada 10-15 orang. Dari polisi, kebijakan, ke media, ke smallholder, semua kita. Mungkin akan tambah lagi working group kalau memang perlu. Gitu. Kita baru lahir kembali, Iya. lagi semangat-semangatnya lah. Iya, betul. kita minta Tapi semua. jangan satu Pak Indra, jangan semangat-semangat kayak seperti hangat tai ayam. Kata orang Medan kan? Iya, keluar hangat, Nah, makin lama makin sebentar aja dingin. udah dingin. Air nanti Tinggal bubar gitu, baunya. nggak ada lagi. Tinggal baunya ya kan? Iya, jadi Nah. kan kalau Garuda ini kan dampaknya kan luar biasa. Jadi memang perlu ada hitam di atas putih berupa buku panduan. Ya, Jadi kita orang ada. itu ada satu buku panduan. Ya. Jadi ini dipegang gitu. Jadi nggak berat lagi dari A, Mungkin B, C, bahkan D, tidak Google. sekedar panduan ya Pak, permentan. Nanti sampai ke kebijakan kita minta Kebijakan. minta Mungkin supaya kebijakan wajib. lah ya, kita nggak Iya, tahu kebijakannya keluar dari Planting mana harus ya. Begini sampai Iya. begitu kita Oke. akan approach ke pemerintah, Oke, ya, oke. pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan lah ya, mungkin dalam bentuk Sampai surat itu, maka keputusan kita atau ada apa. working group bagian polisi Oh, untuk bagaimana bikin Policy. peraturan apa. Ada working group bagian itu ke draft ke apa semua ada. oke, terakhir Pak Indra, mungkin waktunya sudah terbatas. Kira-kira harapannya apa ke depan Pak Indra ya? Dari Pak Indra terkait dengan pengendalian Garuda Derma ini. Kita semua samakan visi misi, ayo perang melawan Ganoderma. Melalui sebagai ketua konsorsium, saya semangatnya nih sama Mbak Heni. Semangat. Kalau Pak Indra umur berapa sekarang? Saya umur 60, 60. Masih muda kan? tapi kelakuan masih 40. Masih semangat maksudnya. Kita generasi X semua ini Pak. Generasi Tapi sebenarnya Pak, X. kalau Bapak udah umur 60, Bapak harus mengkader orang. Ya, kita sudah. Nah, sekarang udah siap belum mengkader orang? Jangan sampai Di konsorsium dalam ini hanya konsorsium itu Ada anak yang muda-muda. masih 20 di bawah 30, ada yang generasi milenial, ada yang sampai generasi kolonial. Nah, kalau itu kan masih ada kaderisasi. Nanti ketika nanti suatu saat Bapak pensiun, masih ada yang meneruskan. Saya Nggak bisa akan pensiun, nggak bisa pensiun. Ganoderma saya nggak akan pensiun. Di perusahaan Sopin mungkin saya pensiun. Iya. Tapi kalaupun Kita saya nggak sudah akan pensiun ya di Pak ya. perusahaan, saya tetap Tetap akan ini. sampai Ganoderma. Kalau Bu Heni sendiri ya harapannya gimana Bu Heni? Harapannya? Ya kembali itu tadi kan problem seketika penyakit ya, di mana ada biodiversity di situ, ada yang hilang. Ya kita kembalikan. Kembali kita mengutilisasi mikrob-mikrob yang dulunya ada, kita pulihkan di situ. Iya. Yang kita pikirin ada 3 ya, host, Hmm. ketika penyakit tadi, Iya. penyelesaiannya. Tanaman inangnya yaitu kelapa sawitnya, bagaimana supaya dia tahan. Tahan. Ya tentu saja bibitnya berkualitas. Kalau di situ endemik Ganoderma ya mungkin pakai harus moderator Loren Ganoderma, atau kalau kita tidak menggunakan moderator Ganoderma ya berarti bibitnya harus diperkaya atau harus ditreatment dengan Agensia hayati antagonis Ganoderma Hmm. supaya dia bisa menginduksi ketahanan tanaman. Jadi di hostnya dulu. Iya. Kedua adalah di lingkungannya. Percuma saja hostnya kita sudah perbaiki, lingkungannya tetap inokulumnya Bibitnya udah ada. pakai bibit MT tapi Ya kalau tetap lingkungan- aja bibit itu akan, aduh, Kena ya serangan melawan, terus. Iya. melawan, ya kayak pasti Pak kena. Darus tadi tahan flu sampai 3 jam, tapi ujung-ujungnya 4 jam. Ya sama Mati juga. sama saja Bapak sudah vaksin COVID, sudah pakai masker, tapi Bapak dilepaskan di orang yang endemik COVID Kok semua. COVID? Nah, Kena. Bapak bisa kena. kena akhirnya. Tapi kenanya itu parah atau enggak tergantung daya tahan tubuh Bapak. Nah, lebih baik kita sudah pakai masker, kita sudah pakai vaksin, kita hidup di area yang orang sehat. dan tetap cara hidup sehat. Tidak akan kena penyakit. Nah, seketika yang satunya apa? Penyakitnya sendiri. Penyakit Ketika sendiri. inokulumnya, lingkungannya sudah kita bersihkan, dia tidak ada di situ. Kalau itu pun ada,
sedikit sekali. Dia tidak menjadi dominan. Iya. Tujuan kita itu dia tidak menjadi dominan. Dominan. Iya, itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Indra dan Pak Heni atas podcast. Bu Heni. Apa nih? Perang melawan Ganu Dharma dulu mesti. Ganu Dharma. No. Gitu. Mudah-mudahan podcast kedepannya podcast Saya Sawit bermanfaat untuk semua planters, dan kita akan membuka podcast yang lain, topik lain, karena ini bermanfaat untuk para planter supaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu lebih baik, menuju sawit baik gitu. Amin. Terima kasih.